Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di YouTube channel gue, Ben Story. Di video gue kali ini, gue akan nge-review drama Korea yang lagi bergenre thriller, action, dan juga misteri. Penasaran? Eits, tentu dulu ya. Buat kalian yang belum subscribe, jangan lupa ya, subscribe dulu YouTube channel gue. Klik tombol merahnya, klik untuk membantu gue mengembangkan YouTube channel gue dan agar gue makin semangat untuk rajin upload video baru. Thanks ya buat yang udah subscribe. Oke, langsung saja kita review. Memories adalah drama Korea yang bercerita tentang seseorang yang memiliki kemampuan dapat memindai ingatan orang lain. Jadi, ada seorang detektif bernama Dong Baek. Dong Baek ini memiliki kekuatan supranatural yang dapat memindai ingatan orang lain dengan cara menyentuhnya. Dong Baek ini mendapatkan kekuatannya sejak dia SMA, dan karena kekuatan yang dia miliki itu akhirnya dia ini kayak dijamin sama negara dan otaknya tuh diteliti bertahun-tahun. Dan Dong Baek ini sempat ditawari pekerjaan untuk menjadi agen, kayak agen NIS gitulah, kayak agen intelijen gitu. Cuman akhirnya dia lebih memilih menjadi detektif untuk dapat menangkap para penjahat. Sebenarnya kekuatan Dong Baek ini memberikan keuntungan untuk dia karena dengan kekuatannya dia dapat mengungkap siapa tersangka di balik kejahatan dengan mudah. Tapi kadang-kadang cara Dong Baek memindai ingatan dari tersangka tersebut tanpa izin si tersangka. Jadi kayak secara ilegal, dan setiap orang itu kan mempunyai hak privasinya masing-masing meskipun dia tersangka. Dan karena keagresifan Dong Baek itu mengambil ingatan orang lain tanpa izin meskipun dia tersangka, jadi kayak dia tuh bisa diprotes balik oleh si tersangka. Dan akhirnya Dong Baek ini kayak dikasih sanksi, dibebasin sementara waktu, ya seperti diskors gitu. Dan di saat Dong Baek sedang diskors, ada seorang ibu-ibu menghampirinya dan meminta tolong untuk menemukan anaknya yang hilang, karena dia yakin Dong Baek ini dapat menemukan anaknya. Karena Dong Baek ini lagi diskors, tapi Dong Baek ini kan tipe orang yang tidak kehabisan akal dan dia benar-benar ingin mengungkap setiap kejahatan. Jadi dia ini menyelidiki secara diam-diam bersama ketua timnya dan juga juniornya. Jadi mereka bertiga menyelidiki secara diam-diam. Di lain sisi, ada seorang profiler muda, jenius dan juga pintar yang memiliki pangkat tinggi di kepolisian, yaitu Han Sun Mi. Han Sun Mi ini diperintahkan langsung oleh atasannya, oleh kepala kepolisian, untuk menyelidiki pembunuhan para gadis-gadis. Jadi ada laporan menghilangnya beberapa orang gadis, dan mereka ini pokoknya ciri-cirinya semuanya tuh perempuan dan menghilang tiba-tiba, terus ditemukan sudah tak bernyawa, jadi tinggal jasadnya doang. Dan Han Sun Mi ini bertanggung jawab untuk menyelidiki kasus tersebut. Dan di saat Han Sun Mi ini sedang menyelidiki kasus tersebut, ternyata kasus pembunuhan gadis-gadis tersebut ini memiliki benang merah dengan hilangnya seorang gadis yang dilaporkan oleh ibunya kepada Dong Baek. Nah, di sini sih Dong Baek sama Han Sun Mi ini sebenarnya hampir mencurigai orang yang sama. Cuman di sini Han Sun Mi ini pertama dia tahu Dong Baek ini sedang diskors, dan yang kedua dia ini emang gak suka dengan cara Dong Baek yang mengambil ingatan orang lain secara ilegal. Jadi kayak Han Sun Mi kan emang dia cerdas dan sangat taat dengan protokolnya gitu. Cuman akhirnya ya Han Sun Mi ini menyadari dia juga membutuhkan kekuatan dari Dong Baek. Dan di saat mereka ingin memindai ingatan orang yang dicurigai, di saat itu juga ada yang ingin menghalangi kemampuan Dong Baek. Banyak banget sih sebenarnya yang ingin menghalangi Dong Baek, entah itu dari atasan-atasan atau petinggi-petinggi di kepolisian, dari kejaksaan dan lain sebagainya, karena banyak yang dirugikan dengan kemampuan Dong Baek ini. Akhirnya Dong Baek ini kan memang tipe orang yang gak kehabisan akal, dan dia ini benar-benar cerdik lah dengan kekuatannya tersebut, dan dia berhasil melarikan diri dari penangkapan kejaksaan. Dan di saat itu dia justru menemukan jawaban di balik persembunyian gadis-gadis lainnya yang dinyatakan menghilang. Meskipun di sini Dong Baek dan Sun Mi sedikit terlambat menemukan persembunyian tersebut, tapi mereka berhasil menyelamatkan salah seorang gadis, tetapi yang lainnya tidak berhasil diselamatkan. Dong Baek ini mencurigai orang yang menyekap dan membunuh gadis-gadis tersebut adalah seorang pendeta. Pokoknya dengan beberapa analisis dia, akhirnya dia tuh kayak mencurigai pendeta tersebut dan secara ilegal memindahkan ingatan pendeta tersebut. Di lain sisi sebenarnya Sun Mi ini juga menemukan sedikit titik terang kalau pendeta tersebut juga
juga tersangkanya. Tapi Sunmi ini kayak dengan menggunakan strategi yang lebih cerdik dan perlahan-lahan. Cuman karena si Dongbek ini menghancurkan rencana Sunmi, dia akhirnya memindai ingatan si pendeta dengan cara ilegal. Ya otomatis rencana Sunmi ini rada sedikit berantakan dan si Dongbek harus sedikit rada disingkirkan dari si tersangka itu. Pokoknya harus dijauhkan dari si tersangka. Dan beberapa hari kemudian si pendeta ini ditemukan tewas. Ya otomatis Sunmi ini sebenarnya mencurigai Dongbek yang membunuhnya. Cuman Dongbek ini berhasil membuktikan alibinya kalau bukan dia yang membunuh si pendeta yang dicurigai atau pendeta yang menjadi tersangka pembunuhan para gadis tersebut. Di sini Dongbek ini udah berusaha memindai ingatan orang-orang yang berada di sekitar pendeta tersebut sesaat sebelum dia meninggal, tetapi ingatan orang-orang itu kayak terhapus dan Dongbek ini tidak memiliki kemampuan untuk menghapus ingatan orang-orang gitu. Makanya Dongbek ini memperkuat alibi dia kalau dia ini tidak memiliki kekuatan untuk menghapus ingatan orang-orang. Dan di saat mereka buntu untuk mencari siapa pembunuh pendeta tersebut, mereka ini kayak menemukan sedikit petunjuk dari sebuah lukisan yang nantinya menggiring mereka kepada kasus pembunuhan lainnya. Dan kasus pembunuhan lainnya itu juga nanti yang ada hubungan dengan kematian ayahnya Sunmi. Nah, di sini nih sebenarnya Han Sunmi ini sempat dikecohkan atau sempat dikacaukan lah pikirannya dengan rekayasa pembunuhan yang sama dengan pembunuhan yang terjadi kepada ayahnya Sunmi. Jadi saat Han Sunmi masih kecil, dia ini sempat menyaksikan kematian ayahnya dan pembunuhan itu direkayasa kembali di tahun 2020. Kayak dibuat seolah-olah pembunuhan ini pembunuhan yang sama. Dan akhirnya Dongbek ini berusaha mengajak Sunmi untuk mencari benang merah dari rentetan kasus-kasus pembunuhan tersebut. Dan sebenarnya di saat mereka sedang menyelidiki kejahatan-kejahatan tersebut atau pembunuhan tersebut itu, mereka selalu kembali ke titik nol, jadi buntu. Dan tersangkanya itu bukan tersangka yang dapat menghapus ingatan orang lain. Jadi kayak tersangkanya itu bukan tersangka yang sesungguhnya. Dan mereka masih mencari siapa sebenarnya yang dapat menghapus ingatan tersebut. Sebenarnya di saat mereka sedang menyelidiki kasus pembunuhan lainnya setelah pembunuhan si pendeta itu, dan mereka mulai bekerja sama, ada seseorang yang juga mereka curigai yang pernah menyaksikan kematian ayahnya Han Sunmi. Ya bisa dibilang dia tuh dulunya ya kameramen lah, kayak orang yang merekam diam-diam untuk membantu seorang wartawan. Dan orang itu adalah Jin Jae-gyu. Tapi Jin Jae-gyu ini sudah bertahun-tahun meninggalkan Korea, cuman akhirnya dia balik lagi ke Korea. Dan di sini akhirnya Dongbek ini mencoba untuk membaca ingatannya si Jin Jae-gyu. Tapi di saat Dongbek membaca ingatan Jin Jae-gyu, bukannya ingatan terkait pembunuhan yang dilakukan Jin Jae-gyu seperti yang dicurigai Dongbek dan juga Sunmi, tetapi Jae-gyu ini justru memiliki ingatan tentang masa lalunya yang kelam. Jadi masa lalu Jae-gyu, dia ini kan seorang anak dukun dan sebenarnya dia tidak pernah bercita-cita menjadi dukun seperti ibunya. Cuman karena suatu kejadian akhirnya dia ini menjadi dukun. Dan di sini di saat si Dongbek dan juga Sunmi mencurigai Jae-gyu, beberapa potongan teka-teki ini mulai bermunculan. Di saat mereka udah fix banget mulai mencurigai Jae-gyu, tapi balik lagi ternyata bukti-bukti itu mentah lagi, pokoknya kembali ke nol lagi. Dan Jae-gyu pun ternyata ingatannya ini ada yang hilang. Di sini Dongbek mulai mencurigai kalau Jae-gyu ini adalah orang atau kaki tangan dari penghapus ingatan yang sesungguhnya. Di saat Dongbek mencoba terus menyelidiki siapa si penghapus tersebut, Dongbek ini membaca ingatan atau memindai ingatan Jae-gyu dan ditemukan ada sebuah kasus perkelahian yang dilakukan oleh beberapa anak remaja di sebuah gedung. Sana Dongbek ini kayak melihat ada seseorang yang dicurigai sebagai tersangkanya dan memiliki bekas luka. Dan Dongbek ini melihat orang tersebut adalah kepala polisinya. Dan di saat Dongbek mencoba membaca ingatan si kepala polisi, ternyata Dongbek menemukan bahwa dia melihat
dirinya saat masih kecil. Tetapi dia ini cukup kaget karena dia tidak memiliki ingatan tentang kejadian tersebut. Saat yang sama juga sebenarnya para wartawan ini yang tadinya mereka mengeluh-elukan Dongbek, pokoknya sangat mengidolakan Dongbek ini, mereka juga sekarang mulai mencurigai Dongbek. Dan ada seorang wartawan yang ngefans banget sama Dongbek, dia ini sebenarnya tidak mempercayai kalau Dongbek adalah dalang dari sebuah kejahatan tersebut. Dan dia ini kayak berusaha untuk membuat berita yang senetral mungkin, tapi dia ini kayak berkali-kali dapat penekanan dari atasannya. Meskipun begitu dia tetap bekerja sama untuk membantu si Dongbek. Dan lanjut kembali dalam kasus pencarian si penghapus ingatan, akhirnya Dongbek dan juga Sunmi ini mulai menemukan titik terang. Ternyata Jaegyu ini benar-benar kaki tangan dari si penghapus ingatan, dan musuh dari penghapus ingatan itu adalah musuh yang sama dengan musuh dari Jin Jaegyu. Mereka itu mengincar seorang pengusaha kaya yang bernama Hwang Pil-sun. Sebenarnya penghapus ingatan itu bukan mengincar Hwang Pil-sun, tetapi mengejar anaknya yaitu Bang Jun-sok. Bang Jun-sok ini adalah pembunuh dari teman si penghapus ingatan tersebut. Dan si penghapus ingatan tersebut ada hubungannya dengan Dongbek. Dia adalah kakak dari Dongbek yang bernama asli Sung Juran yang menyamar menjadi So Hee-su. So Hee-su ini yang menjadi asisten dari Bang Jun-so. Jadi Dongbek ini sebenarnya bukan Dongbek, nama aslinya adalah Sung Ju-ho. Dan Dongbek ini sempat memergoki kakaknya keluar dari gudang tersebut, dan di saat itu juga Dongbek ini melihat perkelahian tersebut. Meskipun di sana Juran kecil ini sempat berhasil membalaskan dendamnya, tapi Jun-sok ini berhasil kabur. Makanya akhirnya sampai dewasa ini Juran ini menyamar untuk membalaskan dendam sahabatnya dan juga kematian orang tuanya. Dan Dongbek sendiri yang menghapus ingatannya tentang kejadian tersebut. Jin Jaegyu ini mengincar Hwang Pil-sun karena Hwang Pil-sun adalah orang yang membunuh ibunya Jaegyu dan menyebabkan Jaegyu ini harus hancur masa depannya. Jadi sebenarnya Jaegyu ini nggak ingin balas dendam, tapi di sini tuh Sung Juran ini menargetkan Jaegyu untuk menjadi kaki tangannya gitu dan membalas dendamnya kepada si Bang Jun-so. Dan di sini pun akhirnya si Bang Jun-sok itu berhasil ditangkap. Meskipun dia anak orang kaya, tapi dia tidak berhasil lolos dari hukum karena kejahatannya semuanya telah terbukti. Dan di sini Sunmi ini mengundurkan diri dari kepolisian dan dia menjadi kayak profiler swasta gitu dan mempunyai kantornya sendiri. Dan si reporter yang memihak kepada Dongbek ini juga akhirnya mengundurkan diri dan pindah ke stasiun televisi lainnya. Yaps, itu dia Memories. Drama ini tuh bener-bener ya membuat kita berputar-putar dan juga bersuuzon siapa sebenarnya si penghapus ingatan. Dan juga kita itu udah suuzon dari episode 1 sampai episode 16 terhadap semua tersangka-tersangka yang ditonjolin. Jadi emang sebenarnya si Sung Juran yang juga merupakan kakak kandung dari Dongbek ini tuh dia emang bermaksud untuk memberikan pelajaran kepada si penjahat-penjahat yang sesungguhnya. Makanya dia tuh kayak dilindungin sama Bin atau Nis ya kalau di sana, dan dia tuh nggak dianggap sebagai tersangka karena memang tersangka yang sebenarnya itu adalah Bong Joon-so, anak dari Hwang Pil-sun yang juga merupakan orang yang ditargetkan oleh Jin Jaegyu. Jadi ya mereka semua ini dari episode 1 dari si pendeta sampai Jun-sok ini adalah tersangka yang sesungguhnya atau memang penjahat yang sebenarnya. Ada yang bilang sih drama ini tuh mirip sama He is Psychometric. Buat kalian yang nggak tahu, He is Psychometric itu drama Korea yang tayang kalau nggak salah 2018 atau 19 ya, gue lupa sih, tapi gue udah pernah nonton. Emang sih rada mirip sama-sama orang yang mempunyai kemampuan untuk membaca ingatan orang lain. Cuman di sini tuh kayak Memories ini gue sih nggak nge-compare ya. Cuman kalau sedikit kita kalau dibilang mirip, iya sama-sama mirip
tentang orang yang punya kemampuan membaca ingatan orang lain. Cuman perbedaannya di Memories itu kayak kesannya lebih dark atau lebih gelap lah secara alur ceritanya juga, dan juga penjahatnya itu benar-benar bermunculan dan banyak gitu. Maksudnya setiap episode ada penjahat, dan hampir di setiap episode kita bersuuzon menuduh dia adalah si penjahat utamanya, dan gue pun hampir tergiring untuk menduga kalau Dongbek itu penjahatnya ya, meskipun gak lama-lama banget sih ya, cuman karena gue berpikir masa sih si pemeran utamanya tersangkanya, tapi bisa aja kan, kali aja ini alurnya berbeda dan si sutradaranya pengen kesan yang berbeda kan, bisa aja gitu. Cuman ya akhirnya balik lagi kalau Dongbek ini bener-bener terlihat, kalau diperlihatkan kalau Dongbek ini ya bener-bener gak tahu apa-apa, meskipun sebenarnya yang menghapus ingatan dia adalah, yang menghapus ingatan Dongbek kecil adalah Dongbek itu sendiri gitu. Jadi ya secara keseluruhan gue sih suka ya sama drama ini, apalagi emang drama ini tuh genrenya gue banget gitu kan, emang thriller, action kayak gini-gini tuh udah genrenya gue selain tentang medical. Cuman apakah karena memang dia baru ditonjolin di akhir, jadi kesannya si Sung Juran ini kayak penjiwaan tentang kalau dia ini adalah penghapus ingatan dan dia ini adalah kakaknya Dongbek loh, kayak kurang dapet feel-nya. Apakah memang karena dia di episode akhir baru muncul, atau emang segini yang mau ditonjolin sama pihak Memories gitu, sama sutradara, sama penulisnya gitu. Gue juga nggak tahu sih, tapi ya ataupun karena gue baru kali ini ngelihat orang yang berperan sebagai Sung Juran ini, gue baru ngeliat actingnya, maksudnya gue baru ngeliat actingnya, atau emang penguasaan feel aja yang belum terlalu dikuasain, gue nggak tahu sih. Karena di sini tuh yang berperan sebagai Dongbek udah keren banget, Han Sumi udah keren banget ya, mereka kan emang udah nggak perlu diragukan lagi gitu. Makanya kayak sayang aja nih, kayak dikit lagi kurang dapet. Tapi secara keseluruhan oke sih, kita bener-bener dibuat bersuuzon dari episode 1 sampai episode 16. Jadi menurut gue drama ini recommended buat kalian yang suka drama-drama genrenya thriller, action, atau misteri. Karena apa? Karena drama ini tuh thrillernya tuh bener-bener ditonjolin banget kejahatan-kejahatan dan juga pembunuhan-pembunuhannya. Jadi buat kalian yang gak suka genre ini, gue sih gak nyaranin ya. Tapi kalau berani dan mau nonton ya silakan aja. Drama ini tuh tayang hampir berbarengan dengan Hi Bye Mama, jadi masih di tahun ini. Oke, buat yang mau nonton dan belum nonton, kalian wajib masukin ke list drama kalian kalau kalian sangat menyukai drama-drama bergenre thriller. Jadi ini gue rekomendasikan banget. Oke guys, sampai di sini dulu ya video gue kali ini. Bagi kalian yang belum subscribe, jangan lupa ya klik tombol merahnya, diklik, dinyalakan lonceng notifikasinya biar kalian gak ketinggalan video-video terbaru dari gue. Jangan lupa juga di like jika kalian suka video ini, di share ke teman-teman kalian, dan komen di kolom komentar, kasih masukan yang membangun untuk mengembangkan YouTube channel gue. Oke guys, terima kasih ya buat yang udah subscribe, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.